Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Biasanya saya tambah salam keselamatan pasien, Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi saya full screen slideshow. Sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Kita punya waktu 45 menit termasuk diskusi. Ini yang akan kita jalani 20 standar dan 70 EP, dan perhatikan bahwa anestesi itu dominan 61%, 43 EP, bedah 27 EP, 39%. Tentu saja selalu didorong untuk menggunakan teknik semila untuk memahami standar akreditasi ini, ya. Ada standar, elemen penilaian, maksud tujuan, instrumen, link, dan acuan ke peraturan perundang-undangan. Lalu tentukan sesuatu EP itu apakah wajib, harus ada, harus dilakukan, atau tidak wajib, tetapi kalau ada lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan, saya hide dulu routingnya. Perhatikan tentang pelayanan terintegrasi, ya. Jadi kalau ada katakanlah instalasi pelayanan anestesi, reanimasi atau apapun, lalu ada di tempat-tempat lain dilakukan pelayanan katakanlah sedasi moderat minimal gitu di poli gigi misalnya, maka ini haruslah dalam PAB2 akan diukur yang paling atas ini, kepala pelayanan anestesi. Jadi bukan hanya kepala instalasinya kalau pakai menggunakan struktur itu, tetapi semua pelayanan harus dalam pengelolaan beliau. Nah, ini yang terintegrasi. Yang kedua, kalau di standar ini sedasi minimal hanya di PAB 6 ya, anestesi lokal, tetapi bisa saja nanti dimasukkan keseluruhan sedasi ya, seperti yang dilakukan oleh GCI. Nah, itu berarti agar diperhatikan pengaturan ya, regulasi dalam konteks sedasi menyeluruh, minimal juga diatur dan seterusnya. Lanjut adalah ini adalah referensi saja, ada Permenkesnya yang lebih baru. Ini gambaran umumnya, tentu harus dibaca karena di situ ada hal-hal yang ingin digarisbawahi, ditampilkan. Oke. Jadi kalau kita memulai dengan PAB yang pertama, ini menyangkut pelayanan anestesi sedasi moderat dan dalam, maka juga tentu sesuai dengan PAP 1 pelayanannya harus seragam ya. Jadi rumah sakit menentukan regulasi, di sini ditampilkan anestesi sedasi moderat dan dalam. Jadi kalau menyeluruh maka biasanya hanya disebut sedasi ya, memenuhi standar profesi dan seterusnya ya. Satu ini regulasi jelas, yang kedua adalah pelaksananya, tidak sukar memahaminya. Kalau kita lihat instrumennya juga tidak ada hal yang menonjol kecuali pada huruf kalimat biru ini, penata perawat anestesi. Nanti akan saya bahas. Kemudian 24 jam saya kira tidak ada masalah biasanya. Yang kedua adalah tentang kepala, pengelolanya, penanggung jawab, apapun namanya. Ya. Jadi kalimatnya harus dibaca secara semila dengan sangat cermat. Ada regulasi rumah sakit mengatur pelayanan anestesi sedasi moderat dan dalam, seragam. Nah, seragam ini konotasinya sebenarnya sederhana, yaitu dipimpin oleh spesialis anestesi. Titik. Ya, itulah yang dimaksud seragam. Nanti bisa terlihat, terbaca di maksud tujuan di PAB 2, PAB 3 juga sampai 33. Lalu EP 2, 3, dan 4 itu adalah tupoksinya minimal dari si pengelola pelayanan anestesi, si kepala pelayanan anestesi. Mengembangkan
melaksanakan menjaga regulasi sesuai A sampai D. A sampai D ada di maksud tujuan. Ini dia, mengembangkan, menerapkan, dan seterusnya. Jadi ini minimal tugasnya. Tentu saja silakan menambah dan diukur, dimintakan buktinya, ya. Jadi pada EP 3 ini 2 tugas masuk, ya. EP 2 itu 1 tugas, EP 3 2 tugas, EP 4 1 tugas. Nah, di sini tampak yang tadi saya terangkan terintegrasi, supervisi dan evaluasi pelayanan di seluruh rumah sakit di dalam konteks rumah sakit tersebut. Dan tentu saja regulasinya adalah sesuai dengan Permenkes yang harus mengacu kepada Permenkes yang ada. Kemudian ini mulai tugasnya, bukti dalam tugas menjalankan pengawasan administrasi. Bukti dalam monitoring evaluasi dari berbagai pelayanan di seluruh rumah sakit tersebut. Ya, jadi bukti ini nanti sebaiknya, ini ada satu contoh slide bahwa kepala itu atau rumah sakit tersebut menyusun untuk tugas menyusun mengevaluasi regulasi, ini butir-butir kegiatannya. Ini adalah satu pola alat bantu sebenarnya. Tetapi bukan bantu begitu saja, tetapi memang kenyataan sehari-hari itulah yang dilakukan, ya. Bahwa untuk menyusun evaluasi regulasi tiap bulan mengadakan evaluasi, rapat koordinasi dengan KSM, bla bla bla. Pengawasan administrasi, melaksanakan kendali mutu dan seterusnya. Tadi ada 4 tugasnya yang diminta buktinya. Ini contoh dari laboratorium. Nah, ini adalah acuan peraturan perundang-undangannya untuk penata perawat anestesi. Nah, kenapa penata perawat anestesi? Ini masih ada dinamika yang terjadi, dan inilah perjalanan tanda kutip penata perawat anestesi melalui berbagai Permenkes. Start pertama 779/2008, standar pelayanan anestesi reanimasinya, kemudian 519 dan seterusnya. Mulanya ada perawat anestesi, penata anestesi, kemudian di tengah jalan ada perawat anestesi, dan yang terakhir 2019 penata anestesi. Jadi kalau kita melihat, bukan di sini, akan tampak bahwa staf anestesi itu, kalau di dalam instrumen ada staf anestesi, itu selain dokter juga perawat. Nah, disitulah rumah sakit mengatur penggunaan kata penata maupun perawat. Baik. Lanjut kepada tadi kepala pelayanan, sekarang kepada mutu, ya. Jadi mutu di bab PAB ini adalah di PAB 21 untuk anestesi dan sedasi moderat dalam, dan 81 untuk bedah. Ini juga tidak sukar. Pertama, programnya tentu bentuknya regulasi, program dari pelayanan anestesi, program mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan maksud tujuannya. Hilang suaranya? Full screen. 21, standar 21 ya, maksud dan tujuan standar 21 ya. Saya ulangi, mutu dari pelayanan anestesi sedasi moderat dalam. Kalau bedah nanti di 81. Di sini ada 4 indikator yang harus dijalankan, EP2 sampai EP5. Secara mudah kita melihat di maksud tujuan, ya. Ini indikatornya harus dijalankan, tentu masuk dalam program yang pertama, EP yang pertama. Lalu ini sekali lagi instrumennya bisa dibaca. Kemudian bukti-buktinya dengan sendirinya, penerapan dari indikator tadi, ya, surveillance-nya dan sebagainya. Lalu yang
EP yang keenam adalah kita lihat kalimatnya, bukti pelaksanaan program mutu sama pasien dalam anestesi diintegrasikan dengan program mutu rumah sakit PMKP, ya nantinya di bawah komite mutu tentunya. Itu bukti yang harus diberikan. Baik, oke, sekarang kita masuk ke pelayanan sedasi yang ada 4 standar, 3 sampai 33. Jadi muncul lagi keseragaman tadi. Ada regulasi menetapkan pemberian sedasi yang seragam di semua tempat rumah sakit dengan A sampai D. Elemennya kita baca dengan mudah di maksud tujuannya, yaitu pelayanan sedasi yang seragam meliputi kualifikasi staf yang memberi sedasi, peralatan, bahan yang dipakai, cara monitoring, pemantauannya. Oke, itu masukkan dalam regulasinya. Lalu bukti-bukti pelaksanaannya adalah EP2, bukti pelaksanaan sesuai regulasi yang ditetapkan, tentu di berbagai lokasi. Peralatan emergency karena ini tentang sedasi. Sedasi itu tetap suatu tindakan berisiko, sehingga perlu butir 3 ini. Coba kita lihat instrumennya. Daftar peralatan obat-obat emergency untuk pelayanan sedasi. Itulah dokumennya yang diminta. Ya. Kalau digantung, ditempel, itu juga bagian yang memudahkan itu dalam kegiatan sehari-hari. Lalu staf terlatih ini tentu yang standby, karena tadi berisiko itu standby alat dan orang yang dapat memberikan BHL, bantuan hidup lanjut. Oke, jadi dia tentu harus punya kompetensi untuk itu, dan tentu penata anestesi, perawat anestesi sudah punya hal tersebut. Baik, 31 dan 32 sebenarnya substansinya mirip. Coba kita baca bahwa 31 adalah tentang PPA-nya, ya, kompeten, berwenang. Kalau 32 nanti angle-nya adalah PPK, panduan praktek klinis. Kita lihat di sini, ini adalah regulasi EP12 bahwa PP yang bertanggung jawab memberikan sedasi mungkin tidak adalah spesialis anestesi, gitu ya, dengan poin A sampai D. Ini karena waktu saya harus percepat. Lalu ini tentu spesialis anestesi seperti tulisan biru saya di samping. Yang kedua, yang melakukan pemantauan. Tentu saja spesialis anestesi bisa, tetapi tentu yang lebih sering adalah perawat atau penata anestesi dengan kompetensi E sampai H. Dan itu baca dengan cermat maksud tujuannya. Ini tadi spesialis anestesi pasti punya kompetensi ini, dan kemudian perawat penata anestesi pasti punya kompetensi ini. Oke. Lanjut adalah tadi dimasukkan sengaja dalam instrumen penata atau perawat anestesi. Tadi sudah saya bahas, rumah sakit silahkan menggunakannya. Oke. 32 substansinya mirip, tetapi di sini angle-nya adalah dari panduan praktek klinis. Jadi panduan praktek klinis harus dihadirkan, tentu harus ada. Dilakukan asesmen prasedasi, dicatat, ya, jadi di mana formnya berisikan A sampai E, dan ini tentu tindakannya dilakukan oleh spesialis anestesi. Yang kedua, sama lagi, ketiga satu tadi, pemantauan selama sedasi, pencatatannya juga, kemudian kriteria pemulihan yang harus dituangkan ke dalam regulasi. Oke. Ini contoh, nanti bisa dilihat, ini namanya juga contoh, perlu diperhatikan kalau disebut assessment, pra-anestesi atau prasedasi, maka harus ada elemen I, elemen A, dan elemen R. Kita lanjut terakhir ke sedasi, 33 adalah informed consent. Ya. Jadi informed consent ada di PAB 33, PAB 55 untuk anestesi, ini untuk sedasi, PAB 71 untuk tindakan bedah dan pemberian darah atau komponennya. Jadi ini di HPK tentu induknya, ya. Jadi tidak sukar karena itu tuntunannya jelas.
dijelaskan oleh PPA yang kompeten berwenang, Nah, kita lanjut ke PAB 4 dan 41, itu adalah anestesi. PAB 4 assessment prainduksi. Kalau disebut assessment, ini tidak ada regulasi. Regulasinya masuk di PAB 1 bisa, PAB 2 bisa, ya. Dan regulasi ini konteksnya adalah assessment dan itu harus ada komponen IAR-nya. Oke, ini tidak sukar. Ada contoh-contoh formnya. Di sini sengaja saya tampilkan IAR-nya untuk pra anestesi, ini untuk prainduksi. Ini ada contoh lain juga, elemen IAR-nya. Nah, PAB 5 adalah form anestesi sebenarnya, ya, regulasi tentang prosesnya, perencanaan dan prosesnya, ya, di mana ditulis obat-obat, dosis. Kalau umumnya PAB anestesi ini karena berisiko tinggi, umumnya rumah-rumah sakit sudah menerapkan standar-standarnya. 51 inform consent, jadi 33, 51 bukan 55, 51 inform consent untuk anestesi, ya. Oke, kemudian sekarang durante anestesi, perhatikan saya beri kuning nih, PPK harus dihadirkan. Jadi ini adalah regulasi menentukan status fisiologis selama durante anestesi. Lalu juga hadirkan PPK-nya. Ini muncul di EP2, tapi tentu dia bentuknya sebagai regulasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di instrumen tampil anestesi lokal. Inilah sedasi minimal. Bukti dalam rekam medis memuat monitoring status fisiologis pasien yang menjalani anestesi termasuk anestesi lokal. Berarti apa? Katakanlah di poliklinik dokter gigi. Nah, dia mesti ada PAB 6 ini, menerapkan PAB 6. Monitoringnya di rekam medis, berarti harus ada formnya, sekalipun itu rawat jalan, gitu ya, kebanyakan kan rawat jalan. Ada 2 EP yang memuat anestesi lokal itu. Jadi setidaknya PAB 6. 61 pasca anestesi, ini juga mudah dengan teknik semila, bahwa yang pertama regulasinya, lalu diutamakan memuat asap sampai C, yaitu alternatif. Pasien dipindahkan dari ruang pulih oleh spesialis anestesi, oleh penata atau perawat, tentu saja di bawah tanggung jawab spesialis anestesi B. Lalu C, dipindahkan langsung ke ICU atau unit intensif berikutnya karena memang kebutuhan pasien. Jadi tidak ada yang susah untuk memahami dan menerapkan ini. Oke. Hampir semua bukti dokumennya tentu untuk kegiatan itu rekam medis. Itulah selesai anestesi sampai PAB 61. Sekarang kita masuk PAB 7, adalah asesmen prabedah. Nah, ada regulasinya, lalu bukti dicatatnya. Saya sangat mendorong perhatian terhadap PAB 7 ini. Saya membuat contoh kasus. Ada kasus, katakanlah di Polri, sudah dilakukan asesmen dokter bedah, besok Bapak masuk, saya mau operasi hernia, Bapak, ya, hernia inguinalis. Maka ketika dia masuk, PAB 7 bertanya, di mana Anda mencatat asesmen prabedah? Nah, itu adalah di AP 1.1, Bapak Ibu. Asesmen awal. Ya, itu sama dengan PAB 7. Sekarang, ini yang ditanya adalah asesmen prabedah, ya, langsung. Kalau pasien itu masuk sebagai dengan katakanlah satu masa besar di perut, dokter bedahnya belum tahu, dia masuk rawat inap, maka dilakukan asesmen prabedah juga, tetapi belum tahu tindakan bedahnya, itu AP11. Kemudian setelah pemeriksaan diagnostik segala muncul, hari ketiga
dokter bedahnya menyatakan Bapak akan saya operasi ini, atau Ibu ini sistema ovari apa itu objinnya, dan seterusnya. Pokoknya ada satu masa sudah jelas, maka pada hari ketiga tersebut PAB 7 akan bertanya kepada rumah sakit, ini dicatat di mana? Silahkan mengatur hal tersebut, apakah mau di CPPT atau mau di form khusus, silahkan. Gitu ya. Ini kasus yang sama kalau pasien itu masuk dipegang penyakit dalam, lalu hari ketiga dikonsult kepada bedah untuk katakanlah operasi hernia lagi atau apapun. Nah, pada hari ketiga mau lakukan operasi, PAB 7 akan mengukur di mana Anda mencatatnya. Itulah yang harus diperhatikan pada PAB 7. Assessment prabedah. Ya. Jadi bisa di form lain sesuai dengan kasusnya. Induknya memang AP11. 71 inform consent, yang pertama adalah tentang bedah, tindakan bedah, yang kedua tentang penggunaan darah, produk darah. 72 laporan operasi juga sangat mudah karena sudah dituntun harus ada elemen A sampai H, tinggal kita buat formnya sebagai bentuk checklist, tentu lebih mudah agar tidak terlewatkan sesuatu topik. Buatkan checklist. Spesimen yang diperiksa pada umumnya tentu ke PA, tetapi jangan lupa ke kultur ya, mikrobiologi itu sebaiknya checklist supaya tidak terlewatkan. Oke. Dan di sini ada implan juga jangan lupa. 73 ada rencana pasca operasi ya. Jadi setelah operasi, sekarang pasca operasi, di sini muncul PPA lainnya juga, ingat ya. Jadi DPJP, perawat dan PPA lainnya. Regulasinya dibuat, rencana untuk pasca operasinya 24 jam oleh DPJP, diverifikasi seperti biasa ya, AP dan PAP menyatakan hal itu. Kemudian juga rencana pasca operasi ini medis redundant keperawatan maupun PPA lainnya. Tidak ada hal yang luar biasa pada instrumennya, ya. Selalu tentu rekam medis dokumen utamanya. Memang kita memahami adanya perioperatif nursing care plan, pre-op, intra-op, dan post-op, ini yang diminta pada PAB ini. 73, implan. Implan ini tentu saja harus kita memenuhi PAB 74 ini. Pertama regulasinya, kita akan bahas nanti A sampai H ini. EP2 daftar implan mudah tentu, yang digunakan di rumah sakit tersebut harus dibuat daftarnya, tentu keabsahan dokumennya jangan lupa. Nah, sekarang nanti kita bahas recall, kemudian monitoring yang khusus itu juga di A sampai H. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemilihan implan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentu juga standar profesinya. Lalu harus ada modifikasi surgical safety checklist-nya, tentu harus memuat tentang implan. Nah, kualifikasi pelatihan setiap staff dari luar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika rumah sakit mengadakan pembelian sesuatu implan dari vendor mengatakan karena ini ada chip, ada apa segala, maka pemasangannya harus disetel, dibantu oleh staf kita. Nah, inilah C. Tentu saja kompetensinya yang harus kita tanyakan, pelatihan dan seterusnya maupun standar dari pabriknya. Jadi ini mudah. Kita mintakan staf itu harus terlatih bagaimana latihannya dan seterusnya, dan kita tinggal lihat buktinya. Kemudian pelaporan KTD, tentu saja ini sudah ditampung di PAP 24 ya. Malfungsi juga terkait D juga ya, KTD. Proses pelaporannya. PPI jelas, instruksi khusus ini termasuk monitoring tadi. Nah, yang terakhir adalah recall. Jadi recall ini di kalimatnya yang kita cermati adalah kemampuan penelusuran, ya. Jadi kalau kita lihat EP3
Bila implan dipasang melakukan penarikan kembali EP3, bukti dalam rekomendasi memuat telusur bila terjadi penarikan. Penjelasannya gini, Bapak Ibu sekalian, kalau rumah sakit itu tidak mau direpotkan, maka setiap pemasangan implan harus ada perjanjian. Perjanjian yang mengarah kepada kalau implan ini satu waktu oleh pabrik dinyatakan harus diganti, maka Bapak, Ibu sebagai yang nanti akan dipasang implan harus berjanji mulai dari sekarang kalau pindah rumah, kalau ganti nomor telepon kami dilaporkan. Itu intinya, ya. Sehingga dengan perjanjian ini, kalau terjadi tadi pengumuman dari pabrik ini harus diganti, maka rumah sakit dengan mudah dapat menghubungi, ya, penelusuran tadi, menghubungi pasiennya. Itu intinya. Kalau si pasien tidak melapor, pindah rumah, tidak nomor telepon ganti, tidak lapor, lalu pengumuman implan harus diganti, tidak sampai, dan kemudian terjadi hal yang negatif pada pasien, kalau dipermasalahkan, ya perlihatkan perjanjian ini. Kami sudah mengontak rumah yang lama, lurahnya, RT-nya tidak tahu pindah kemana, bla bla bla. Oke? Itu yang penting di implan. Traceability. Kita mau mendekati akhir PAB 8 adalah tata ruang operasi, ya. Jadi di GCI ini tidak ada, ini waktu itu ditampilkan oleh KAS. Jenis pelayanan bedah harus dibuat, tadi jenis implan, sekarang jenis pelayanan bedah sebagai regulasinya. Lalu pengaturan zona berdasarkan tingkat sterilitas, EP3 terkait karena di situ alur barang steril terpisah dari yang kotor, yang keempat juga demikian. Maka Bapak Ibu sekalian, gunakanlah ini pedoman teknis 2012, kemudian Permenkes 24/2016, persyaratan teknis bangunan. Tadi di dalam instrumen dikatakan denah pengaturan zona pentingannya diwarnai untuk memudahkan, ya, sehingga ini dicontohkan dalam pedoman tadi, ya. Pedoman teknis tadi mengemukakan warna hijau, ya, yaitu area nukleus steril, gitu, dan seterusnya, biru, kuning sampai merah. Ya, dan hasilnya seperti ini, ya. Ini kan kalau nanti survei akan virtual, ini sangat memudahkan. Nanti surveyor akan melihat gambar ini, lalu akan meminta disorot ruang bedahnya, ya. Tentu ini bisa diminta masuk dari pintu masuk dan seterusnya, baik staf, baik pasien, dengan mudah ini bisa dilihat. Cocokkan dengan gambar ini, oke? Jadi tidak ada hal yang luar biasa. Regulasinya EP2 denah-denah tentang pengaturan zona, sterilitasnya, alur masuk barang steril keluar. Kalau kita lihat tadi gambar tadi, ini ruang operasinya yang hijau tadi, maka tentu pakai linen kotor akan ke belakang, ya, dan seterusnya melalui lift turun ke bawah kalau ini gedung bertingkat. Oke, terakhir adalah mutu, sama dengan 21 tadi anestesi, sekarang bedah. Ada 4 indikator, kita lihat di maksud tujuan. Indikator untuk mutu ini pelaksanaan assessment prabedah. Mark site tadi sudah disampaikan di SKP Pak Stoto. Surgical safety checklist, jangan lupa implan, ya, juga dimasukkan kalau menggunakan implan. Lalu pemantauan diskrepansi diagnosis pre dan post op itu dituntun di EP-nya. EP2 asesmen prabedah, EP3 mark site, EP4 dan seterusnya. Dan seperti tadi 21, program mutu pelayanan bedah diintegrasikan dengan program mutu rumah sakit. Ya.
Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, PAB sedikit memang, tetapi yang dominan anestesi. Demikian Pak Joni, Bapak Ibu sekalian, salam keselamatan.